Shalom kasih Kristus. Percayalah hari ini Tuhan memberikan kemampuan pada kita untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan ini. Jagalah kesehatan dan hiduplah dalam sukacita Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini biarlah firman Tuhan terus menghiasi kehidupan kami, di mana kami terus dibawa untuk semakin kuat di dalam Engkau. Akar iman kami semakin kokoh sehingga kami mampu menghadapi badai yang mungkin menerpa dalam hidup iman kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mengatasi badai hidup. Markus 4 ayat 37, demikian firman Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kasih Kristus, ayat yang baru saja kita dengar adalah penggalan dari kisah angin ribut atau badai diredakan oleh Yesus, di mana Yesus mengajak para murid bertolak ke seberang untuk meninggalkan banyak orang. Tercatat dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Dalam menjalani kehidupan sesungguhnya setiap hari kita sebenarnya sedang berada di dalam satu di antara ketiga fase ini. Berjalan di tengah masalah, berjalan keluar dari dalam masalah, atau berjalan masuk ke dalam masalah. Maksudnya ialah setiap dari kita sewaktu-waktu pasti akan menghadapi masalah di dalam hidup. Entah kita tua atau muda, entah kaya atau miskin, entah laki-laki atau perempuan, entah Kristen atau non-Kristen. Kita semua cepat atau lambat pasti akan menghadapi apa yang dinamakan masalah. Masalah yang kita hadapi, apakah itu akan menjadi badai, yaitu gelombang yang dahsyat, atau hanya sekedar riak-riak biasa. Beberapa dari kita mungkin saat ini sedang berada di tengah sebuah badai besar. Contohnya masalah di dalam hubungan, masalah dalam keuangan, atau mungkin masalah dalam kesehatan. Di tengah-tengah masalah seperti ini biasanya akan muncul pertanyaan, bagaimana saya dapat melewatinya dengan selamat? Dalam hidup ini kita kadang harus menghadapi kondisi yang tidak mudah, mulai dari peristiwa buruk atau masalah yang seakan tiada jawabannya. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menyerah, tetapi dalam keadaan demikian, apakah kita bisa tetap setia dan terus memuji Tuhan? Berbicara badai, ada jenis unggas yang berbeda dalam menghadapi badai. Kita ambil contoh ayam. Bagaimana mereka lari mencari perlindungan ketika badai mengamuk. Berhimpitan dalam ketakutan. Mereka mengharapkan tempat perlindungan. Tidak demikian dengan Raja Wali, di mana badai yang sama mungkin dapat menghancurkan makhluk di bumi. Tetapi bagi Raja Wali, angin keras tersebut dapat membuat Raja Wali tidak perlu usaha yang cukup berarti untuk dapat terbang tinggi ke atas awan-awan. Kasih Kristus, mungkin masalah akan menjadi badai dan dapat menerpa hidup kita. Tetapi bila kita memahami hati Tuhan tentang badai yang menerpa para muridnya, yaitu kita, Tuhan tidak akan membiarkan mereka terhempas oleh badai, melainkan akan menghardik dan meredakannya. Kasih Kristus, kita harus ingat bahwa kita ada di bumi karena kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Itulah sebabnya Ia menjelma menjadi manusia menebus dosa kita. Jadi apapun kebutuhan kita saat ini, jawabannya ada dalam pribadi Allah. Semuanya tertulis dalam firman-Nya. Yesus telah menyatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Untuk itulah kita tetap ada dalam kebenaran Tuhan dan melakukannya dengan tindakan iman agar kita menjadi umat Tuhan yang berpengalaman, di mana janji-janjinya bukan hanya sekedar diketahui tetapi dialami. Karena itu jangan pernah tinggalkan jam-jam doa. Doa kita akan menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak dan menenangkan amukan badai apa yang sedang menerpa hidup. Saat diserang badai, datanglah kepada Tuhan Yesus dan berserulah kepadanya. Dia sanggup memulihkan keadaan yang kita hadapi. Kasih Kristus, badai apapun boleh datang dalam kapal kehidupan kita, dan itu tidak membuat kapal hidup kita menjadi karam atau tenggelam. Sebab Yesus
ada dalam kehidupan kita. Maka dari itu, mari percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat, dan janganlah kita meninggalkan jam-jam doa di mana Tuhan akan mengalirkan nutrisi rohani dalam kehidupan kita. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih. Sungguh firman Tuhan memberikan kekuatan dan menumbuhkan iman kami semakin kuat di dalam Engkau, sehingga kami dalam mengarungi hidup ini Tuhan, kami bisa berjalan seperti apa yang Engkau kehendaki, dan kami mampu mengatasi kehidupan kami sekalipun badai hidup menerpa, karena kami tahu bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami. Engkau tidak akan membiarkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang karam, yang tergeletak tanpa harapan. Kami percaya bahwa Tuhan sumber segala-galanya. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat, yaitu berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk like dan subscribe.